Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Pak Hafid, Kak Dila, serta semua audiens yang menonton video ini. Perkenalkan namaku Slamet Margiono dengan NIM akhir 322 dari kelas Manajemen Strategi Internasional EMK. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang makalah yang aku buat, yaitu analisis kegagalan operasional Chevron di Indonesia. Nah, teman-teman semua, jadi di era globalisasi seperti sekarang ini, perusahaan multinasional itu memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara gitu, bagi perekonomian suatu negara khususnya Indonesia. Karena mereka ini bukan sekedar membawa investasi, lapangan pekerjaan, tapi juga transfer teknologi kepada negara yang bahasanya dihinggapi atau ditempati pada saat itu. Nah, Indonesia ini menjadi salah satu negara yang menarik bagi perusahaan multinasional atau global. Karena Indonesia ini memiliki sumber daya yang sangat banyak, sangat melimpah, khususnya di sektor minyak dan gas. Nah, salah satu perusahaan besar yang pernah masuk ke Indonesia, yang pernah bekerja sama dengan Indonesia itu adalah perusahaan Chevron. Nah, perusahaan ini sudah lama berkontribusi di industri migas, terutama di wilayah Riau. Nah, namun pada tahun 2021 Chevron ini memutuskan untuk menghentikan operasionalnya di Indonesia karena kontraknya sudah berakhir di Indonesia. Hal ini menjadi hal yang menarik teman-teman untuk kita kaji lebih dalam sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan Chevron ini menghentikan kontrak dan bisa keluar dari kerjasama dengan Indonesia. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, kita masuk ke dalam profil perusahaan. Jadi perusahaan Chevron ini berasal dari Amerika Serikat. Kegiatan utamanya ya meliputi eksplorasi gitu, produksi hingga distribusi minyak dan gas. Untuk operasionalnya itu berada di wilayah Riau untuk mengoperasionalkan atau menambang ya migas-migas di sana. Terbesarnya itu melalui proyek Blok Rokan. Nah, perusahaan ini membawa kontribusi yang penting kepada Indonesia bukan hanya dari sekedar pendapatannya saja, tapi juga mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia gitu. Nah, namun setelah kontraknya habis, pengelolaan Blok Rokan ini dialihkan dari perusahaan Chevron kepada perusahaan Pertamina sebagai kebijakan pemerintah. Untuk yang pertama, kita akan melihat analisis lingkungan internal melalui SWOT. Nah, dari internalnya, Chevron ini memiliki beberapa kekuatan utama, seperti teknologi yang canggih, jaringan distribusi yang luas, pengalaman global yang kuat, dan lain sebagainya. Tapi, perusahaan juga punya kelemahan, yaitu masih bergantung pada energi fosil dan biaya operasional yang sangat tinggi. Untuk segi peluangnya sendiri, Chevron ini sebenarnya bisa berkembang di energi terbarukan, seiring meningkatnya kebutuhan energi ramah lingkungan. Tapi ada ancamannya juga, yaitu persaingannya ketat dalam industri ini. Perusahaan juga harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, serta tekanan dari lingkungan dan juga perkembangan kendaraan listrik. Masuk ke dalam analisis eksternal, saya menggunakan PESTEL di sini. Jika dilihat dari faktor eksternalnya, itu ada beberapa hal penting. Mungkin dari sisi politiknya, pemerintah Indonesia ini mulai memprioritaskan perusahaan dalam negeri untuk mengelola sumber daya alamnya. Kemudian dari sisi ekonomi, harga minyak ini kan tidak terlalu stabil ya. Biaya produksinya juga besar, tinggi, sehingga membuat keuntungan perusahaan ini menjadi tidak pasti. Kemudian dari sisi sosialnya, tentu masyarakat semakin menuntut perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang ditambangnya, serta memberikan kontribusi sosial tentunya. Nah, dari sisi teknologi, perkembangan energi baru itu mulai mengurangi ketergantungan pada minyak. Kita mulai beralih nih kepada energi terbarukan. Dari sisi lingkungan, hampir sama seperti sosial, aturannya semakin ketat sehingga menambah biaya juga sih untuk tambahan pemeliharaan lingkungan. Kemudian dari sisi hukum, karena kontraknya sudah berakhir, jadi tidak diperpanjang oleh pemerintah gitu. Nah, awal kegagalan Chevron ini dimulai dari ketidakpastian atas perpanjangan kontrak dengan pemerintah gitu. Kemudian selanjutnya adanya perubahan sistem kontrak menjadi growth split yang dianggap lebih beresiko oleh Chevron. Dan yang ketiga, Chevron ini kalah dalam proses lelang Blok Rokan yang akhirnya dimenangkan oleh Pertamina. Nah, faktor penyebab utama
Kegagalan ini adalah adanya beberapa faktor yang menyebabkan dia tuh keluar dari Indonesia. Seperti strategi global perusahaan yang lebih memilih investasi dengan keuntungan tinggi di negara lain, yang operasionalnya mungkin lebih rendah juga ya. Yang kedua ada nasionalisme ekonomi, di mana pemerintah ini lebih mengedepankan perusahaan dalam negeri. Yang ketiga ada masalah lingkungan dari aktivitas sebelumnya. Dan yang keempat, kombinasi faktor eksternal seperti regulasi harga minyak dan juga energi global. Nah, pembelajaran yang bisa diambil nih teman-teman dari kasus dari Chevron ini. Yang pertama, perusahaan itu harus menyesuaikan aktivitas perusahaan dengan kebijakan dari pemerintah setempat agar bisa berkelanjutan gitu kerjasamanya. Yang kedua, strategi global itu harus fleksibel terhadap kondisi lokal. Ya, hampir sama lah, penyesuaian yang penting teman-teman. Yang ketiga, bisnis di sektor sumber daya ini risikonya cukup tinggi, jangka panjang juga, makanya kita harus memperhatikan lingkungannya supaya tidak terjadi isu-isu lingkungan yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, kita keluar dari suatu negara bukan berarti perusahaan kita gagal, tapi bisa jadi kita menjaga keberlanjutan perusahaan kita sesuai dengan strategi perusahaan yang ada. Chevron mundur dari Indonesia bukan berarti dia gagal, karena biaya operasionalnya tinggi, dia bisa investasi ke negara lain dengan keuntungan yang lebih besar gitu. Dia melihat peluang yang lebih banyak di negara lain, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.